Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi sebenarnya saya sedang mempersiapkan suatu konten yang luar biasa, seru sekali, strike back. Tapi karena saya butuh waktu, jadi saya harus buat satu konten sisipan. Tapi saya yakinkan dalam mungkin setelah ini atau konten-konten berikutnya nanti ada strike back yang luar biasa. Bagi saya, ya nggak jadi masalah sih. Kita nyinyirin orang, kita sudah tahu sih bahwa kita di jalan seperti ini punya, pasti kita dihujat orang. Melawan mafia, tentu mafianya keluar untung aja saya nggak dibunuh orang ya. Dihujat orang tuh suatu hal biasa. Yang hujat juga saya nggak lihat ini kok. Mungkin juga cuma satu yang hujat, cuma akunnya yang banyak ya. Mengenai caranya, ya menurut saya juga menghadapi seorang musuh yang luar biasa, mafia ya. Namanya mafia ya. Kalau penjahat biasa sih namanya penjahat ikan teri ya. Tapi ini mafia ya. Namanya mafia itu selalu punya jalan. Jadi saya sudah skakmat seperti ini, dia buka jalan lagi. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Tapi hari ini saya mau sesi curhat sedikit. Jadi ada edukasi curhat. Tidak semua orang terlahir dalam posisi yang lahir tuh langsung ganteng, langsung cantik ya. Berbahagialah. Kamu berbahagialah kalau kamu tuh lahirnya itu cantik, ganteng, punya hidung mancung, dagu bagus, kulit putih, tinggi, langsing, kayak gitu, punya bahagia banget. Tapi nggak semua orang terlahir seperti itu, termasuk saya. Saya dari dulu jerawatan, saya juga dari dulu jauh banget dari kata-kata ganteng sih menurut saya. Nggak ada satupun cewek yang ngomongin saya ganteng, mungkin kecuali istri saya. Saya juga bukan dokter estetik, dari dulu saya kerja di perusahaan cukup lama, 6 tahun saya di dokter perusahaan, di manajemen. Lalu istri saya yang sudah duluan di estetik ngajak saya, dia bilang saya cocok sekali di estetik. Saya bilang no, saya nggak suka di estetik. Saya bilang ini bukan dunia saya, dan saya merasa minder karena saya nggak ngerasa ganteng, saya bilang kan. Terus istri saya bilang enggak lah, kamu bisa perbaikin diri, dia bilang. Dia melihat potensi di dalam diri saya. Dia bilang saya pintar menjelaskan, public speaking saya baik, ngomong bagus, terus saya berani. Ya, jadi saya berani menendang ya sesuatu, bikin breakthrough seperti itu ya. Dan akhirnya seperti sekarang saya tenggelam. Yang dulu saya nggak pernah ngurus diri saya, sekarang saya berusaha ngurus diri saya. Yang dulu ada jerawat, masa bodoh lah, saya nggak mau urus lah jerawat sini sana sini tumbul ya, saya nggak pernah urus. Terus wajah saya penuh scar, bolong-bolong. Akhirnya saya mulai perbaikin jerawat, saya mulai aware dengan diri saya. Rambut saya terlahir dengan rambut yang tipis. Dan kamu nggak bisa memilih itu. Andai waktu bayi kita bisa milih, Pak, aku pengennya rambutnya tebal, aku pengennya rambutnya kulitnya putih, aku pengen giginya rapi, kayak gitu punya. Masalahnya nggak bisa. Ya, jadi kita harus menikmati diri kita dan merawat diri kita. Nah, that is the point. Ya, jadi apapun kamu, asal kamu rawat dengan diri kamu dengan baik, menjaga diri kamu dengan baik, maka kamu akan menghasilkan yang terbaik. Gigi saya ini sebenarnya veneer ya, aslinya itu jarang-jarang aslinya ya. Tapi ya saya berusaha mengakali apa yang terbaik. Bagi kalian melihat saya masih jelek, it's okay, nggak jadi masalah. Ini lebih mending daripada dulu menurut saya ya. Saya punya cerita juga, istri saya, Dr. Reni ya. Dr. Reni itu nggak pernah jerawatan, jadi sampai dia selesai kuliah itu dia mau oles muka dia nggak pakai krim sih, dia pakai minyak kayu putih aja, muka dia itu sudah glowing, bayangin lah hebatnya. Jadi suatu hari waktu anak kedua, setelah anak kedua, singkat ceritanya dia pakai IUD. Setelah dia lepas IUD-nya, ternyata wajahnya breakout. Bayangin, IUD itu adalah kontrasepsi non hormonal, jadi harusnya tidak menyebabkan breakout ya. Tapi ternyata ini ada kasus jarang dan breakout semua wajah. Jerawatan semua wajah, beruntusan semua wajah. Nanti kita lihat sambil lihat fotonya lah ya sini ya. Jadi wah, itu stres banget ya, karena ini hormonal dari dalam. Susah banget nyembuhinnya. Tapi apa? Kita tetap berusaha sembuhin. Kita sabar, kita pakai passion, pelan-pelan kita sembuhin. Banyak yang kita lakukan untuk dokter Reni. Termasuk kita aplikasikan semua krim, kita coba, kita ubah kayak gitu komposisinya, dan akhirnya dia sembuh seperti sekarang. Kalian bisa lihat sendiri. Cerita lagi yang ketiga, dokter-dokter Athena ini luar biasa menurut saya. Dokter Vera itu dokter saya yang di Jakarta ya. Saya masih ingat pertama kali saya cari dokter di Jakarta, banyak sekali yang kasih lamaran, tapi dokter Vera ini chat saya, terus dia bilang, "Dok, tapi saya jerawatan dok, dan banyak scar di wajah saya." Terus saya bilang, mana kirim foto kamu? Dikirimnya fotonya memang jerawatan dan merah-merah karena dia menggunakan asam retinoat sehingga merah-merah wajahnya. Tidak ideal untuk dokter estetik. Dan waktu itu saya juga galau, tapi saya melihat dia ini penuh potensi. Jadi saya melihat si dokter Vera ini dokter yang penuh potensi.
Waktu saya interview, wah saya bilang ini dokter luar biasa, ke depan akan menjadi seorang dokter yang sukses. Tapi penampilannya kacau balau banget saya bilang. Jadi saya bilang dengan istri saya pada waktu itu, maukah kita bertaruh untuk kita memperbaiki si dokter Vera ini? Terus dokter ini bilang, istri saya bilang, oke, kita coba. Saya tertarik katanya. Singkat ceritanya, kita menerima dokter Vera dan kalian bisa lihat dokter Vera sekarang jauh jadi lebih baik. Wajahnya tidak berjerawat lagi, tidak ada kemerah-merahan lagi. So, tidak semua orang lahir beruntung. Ya, tidak semua orang lahir beruntung. Even kami. Kalau kalian memilih klinik kecantikan atau memilih skincare based on dokternya ganteng, dokternya cantik, atau yang ngejual kulitnya bagus, salah satunya bisa jadi memang itu bisa dilihat. Tapi itu bukan satu-satunya menurut saya. Karena tidak semua orang lahir dengan posisi seperti itu. Yang kita bisa review sebenarnya produknya sebaik apa. Bisa mengubah seberapa besar. Begitu mengubahnya, oh dari posisi jelek nih menjadi jauh lebih bagus, itu luar biasa. Kalau memang dia lahir dalam posisi ganteng atau posisi cantik, ya apa lebihnya? Nggak usah pakai apa-apa pun memang sudah ganteng dan cantik. Ya kalau kayak gitu gampang aja, kalau bikin usaha rekrut aja yang paling ganteng atau yang paling cantik, selesai. Tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah kamu bisa merubah diri kamu jauh lebih baik. Edukasi yang kedua adalah, nah Athena ini sudah didesain sedemikian rupa, ya sehingga kita ini sangat mengutamakan mutu, ya cukup berbeda dengan di tempat lain saya bilang. Di tempat lain itu terlalu banyak varian sehingga si dokter atau yang mengerjakan itu terlalu banyak karya. Jadi datang pasien jerawat, oh bisa ada akne 1, akne 2, akne 3, akne 4 sampai akne 7. Treatmentnya juga cukup panjang dan luas ya. Sedangkan kalau di sini kita sudah kunci SOP-nya sedemikian rupa dan jauh lebih baik ya. Semua yang masuk sini itu sulit banget vendor. Jadi kalau mau masuk Athena itu sulit banget. Tapi kalau sudah masuk, wah enak banget sih menurut saya. Karena apa? Begitu dia menawarkan diri, kita akan review habis-habisan. Kita nggak percaya orang lain ngomong ini bagus, alat ini bagus, alat ini keren. Kita nggak percaya. Laser ini lagi hits. Laser ini luar biasa dok, semua dokter beli lagi hits, kita nggak percaya. Kita mau review, kita mau lihat benar-benar. Ya setelah kita review dan kita bilang bagus, baru kita abadikan menjadi treatment kita. Jadi ini nggak gampang. Dan setiap dokter di sini itu punya mindset yang diatur sedemikian rupa sama. Jadi kalau misalnya kayak saya, dokter A, dokter B, dokter C, konsultasi, jawabannya bisa sama. Jadi treatmentnya itu hampir semuanya tembaknya sama, jadi kita satu SOP. Yang membedakan adalah penjelasan dokternya mungkin. Mungkin ada satu yang dokter yang jelasin jauh lebih enak, ada satu dokter yang menjelaskan jauh lebih lembut, tapi kalau treatment semua arahnya sama. Sistem inilah yang kami buat, sistem inilah yang kami susun dengan jeripayah ya menurut saya ya, sehingga menjadi satu kesatuan dan akhirnya dimanapun Athena berdiri sekarang, ada di Medan, Jakarta, Lampung, sebentar lagi ada di Makassar, dan mungkin ada di kota kamu ke depannya. Dimana kalau kamu pergi, kamu akan merasakan Athena yang sama seperti di Palembang, sama seperti dimanapun juga, karena memang kita SOP-nya sama dan kita memilih kualitas yang terbaik, kita mengutamakan kualitas. Di luar dari situ, dokter itu amat sangat penting bagi kita. So, bagi kalian, ini tips untuk kalian memilih klinik kecantikan atau memilih treatment yang baik. Dokter yang ganteng, dokter yang cantik, boleh. Saya nggak bilang nggak. Nanti kalau bilang nggak, katanya saya iri kan. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, kamu harus cari dokter yang skillful. Karena yang kita butuhkan adalah jasanya, bukan ganteng atau cantiknya. Sampai ketemu saya lagi di konten saya selanjutnya.